Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dari rumah masing-masing. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Abdul Manap. Nama panggilan Pak Manap. Umur 27 tahun, guru agama Islam. Alamat asal Jember, Jawa Timur. Tempat tinggal rumah dinas SDN Telekung 02. Tempat mengajar saya di SDN Beji 02 dan SDN Pendem 01. Di SDN Pendem 01, saya mengajar agama Islam kelas 5. Jadi, selama kalian kelas 5 akan belajar bersama saya. Pembelajaran yang kedua ini, yang B, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitabnya. Kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi dua. Satu, suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan berbentuk lembaran-lembaran. Dua, kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidup yang dibukukan. Nabi yang menerima suhuf dan kitab sebagai berikut. Yang menerima suhuf adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Sis alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam. Yang menerima kitab yaitu Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup bangsa Israel kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi dan menggunakan bahasa Ibrani. Para ulama sepakat bahwa kitab Taurat sudah banyak perubahan di dalamnya dan kitab Taurat yang murni sudah tidak ditemukan lagi. Yang kedua, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman bagi bangsa Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Para ulama sepakat bahwa kitab Zabur sudah banyak perubahan di dalamnya dan kitab Zabur yang murni sudah tidak ditemukan lagi. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman bagi bangsa Israel pada 1 Masehi di daerah Yerusalem. Para ulama sepakat bahwa kitab Injil sudah banyak perubahan di dalamnya dan kitab Injil yang murni sudah tidak ditemukan lagi. Oke. Yang keempat, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Ayat yang pertama yang turun adalah Surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, rangkuman dari bab yang kedua ini adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan berjumlah 99, di antaranya 1. Al-Mumit
yang maha mematikan. 2. Al-Hayyu yang maha hidup. 3. Al-Qayyumu yang maha mandiri. 4. Al-Ahad yang maha esa. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 4 kitab. Dan inti dari semua kitab adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai petunjuk untuk hidup dunia dan akhirat. Tugas hari ini. 1. Tulislah isi kandungan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ditulis dalam satu kertas, kemudian difoto, dan kirim pada link yang sudah di-share di grup WhatsApp. Sudah dulu ya anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa berdoa di rumah masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.